Selamat pagi, perkenalkan saya Raditya Pranaja Benabil Kirono dengan NIM G00251667 dari kelompok A5 dengan Aslep Mas Fatih. Nah, kali ini saya akan melaporkan laporan praktikum 1 terkait dengan korelasi anatomi substansia nigra, ganglia basalis, dan truncus encephalitis pada penyakit Parkinson. Laporan 1. Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang semakin melambat, kaku pada otot, dan tangan kanan yang sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik pada otak. Pertanyaan: A. Penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. B. Substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. C. Substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalitis. Nah, setelah melihat dari kasus secara singkat, kita itu perlu menempatkan struktur yang akan dibahas pada peta besar sistem saraf pusat. Secara anatomi, sistem saraf pusat itu mencangkup cerebrum, diencephalon, truncus encephalon atau brainstem, cerebellum, dan medulla spinalis. Pada laporan ini, kita akan berfokus bukan pada seluruh bagian dari otak, tetapi struktur yang berhubungan dengan kontrol motorik, yaitu substansia nigra. Substansia nigra berada di mesencephalon sehingga pembahasan akan bergerak dari orientasi sistem saraf pusat, lalu ke midbrain, ganglia basalis, dan pada akhirnya ke susunan batang otak. Substansia nigra adalah struktur penting yang berkaitan erat dengan penyakit Parkinson. Secara anatomi, substansia nigra terletak di mesencephalon atau midbrain, yaitu bagian paling superior dari truncus encephalitis. Pada potongan midbrain, substansia nigra berada di bagian ventral, berhubungan dengan pedunculus cerebri. Posisi ini dapat dipahami sebagai area yang terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Jadi, bila ditanya letak anatomis, jawaban utamanya adalah substansia nigra berada di mesencephalon pada ventral midbrain. Setelah mengetahui bahwa substansia nigra berada di mesencephalon, kita perlu melihat susunan internal dari midbrain secara sederhana. Mesencephalon dapat dikenali melalui beberapa landmark utama, yaitu tectum mesencephali pada bagian posterior, aqueductus cerebri sebagai saluran yang menghubungkan antara third ventricle dan fourth ventricle, tegmentum, serta crus cerebri di bagian ventral. Substansia nigra menjadi landmark penting pada bagian ventral midbrain karena posisinya berada di antara tegmentum dan crus cerebri. Dengan memahami peta ini, letak substansia nigra tidak hanya dihafalkan sebagai di midbrain, tetapi bisa ditempatkan secara anatomis pada potongan mesencephalon. Setelah memahami letak substansia nigra di mesencephalon, sekarang kita masuk ke sistem yang berhubungan dengannya, yaitu ganglia basalis. Nah, secara anatomis, ganglia basalis merupakan kumpulan nuklei subkortikal yang berkaitan dengan kontrol gerakan. Struktur utama yang perlu kita kenali adalah nucleus caudatus, puntamen, globus pallidus, nucleus subthalamicus, dan substansia nigra. Pada gambar, nucleus caudatus dan puntamen berada di dekat dengan kapsula interna, sedangkan globus pallidus berada lebih medial terhadap puntamen. Substansia nigra sendiri berada di mesencephalon, tetapi tetap dibahas dalam sistem ganglia basalis karena perannya dalam sirkuit motorik. Pada ganglia basalis terdapat beberapa istilah yang sebenarnya merupakan gabungan dari struktur yang sudah kita lihat sebelumnya. Yang pertama ada striatum, dia itu terdiri dari nucleus caudatus dan puntamen. Kemudian ada nucleus lentiformis atau lenticular nucleus, terdiri atas puntamen dan globus pallidus. Kemudian ada corpus striatum, merujuk pada gabungan dari striatum dan nucleus lentiformis. Bagian yang sering membingungkan itu adalah puntamen, karena puntamen itu masuk ke dalam striatum sekaligus nucleus lentiformis, tergantung konteks istilah yang digunakan. Substansia nigra berada pada area batang otak, sehingga kita perlu memahami urutan truncus encephalitis secara anatomis. Batang otak tersusun dari superior inferior menjadi mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Mesencephalon adalah bagian paling kranial yang menjadi lokasi substansia nigra. Di bawahnya terdapat pons, lalu medulla oblongata yang nanti akan berlanjut menjadi medulla spinalis. Nah, setelah memahami letak substansia nigra, struktur ganglia basalis, dan urutan brainstem,
kita bisa menghubungkan kembali ke kasus Pak Harjo. Gejala seperti bradykinesia, rigidity, dan resting tremor menunjukkan gangguan pada sistem kontrol gerak. Secara anatomi, substansia nigra berada di mesencephalon, tetapi secara fungsional terlibat dalam sirkuit ganglia basalis. Karena itu, kerusakan pada substansia nigra pada Parkinson dapat dikaitkan dengan gangguan pengaturan gerakan. Kesimpulannya, kasus Parkinson ini merupakan terutama membantu kita memahami anatomi struktur motorik pada sistem saraf pusat. Substansia nigra terletak di mesencephalon, tepatnya pada bagian ventral midbrain. Struktur ini akan berkaitan dengan ganglia basalis yang terdiri dari atas nuklei subkortikal seperti nucleus caudatus, puntamen, globus pallidus, nucleus subthalamicus, dan substansia nigra. Karena substansia nigra berada di mesencephalon, kita juga perlu mengingat urutan trunkus encephalikus, yaitu mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Mungkin cukup sekian laporan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, saya Raditya Pradana Nabil Kirono dengan NIM G00255167 dari kelompok A5 dengan asisten Mas Fatih. Kali ini saya akan melaporkan laporan praktikum 2 terkait dengan korelasi anatomi circulus atrosus willisi, truncus encephalicus, dan nervi cranialis pada kasus stroke batang otak. Laporan 2, Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan kesulitan menelan pada saat makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarganya segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Pertanyaan: A. Jelaskan sistem vaskularisasi circulus atrosus willisi. B. Jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak meliputi mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. C. Gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja. Sebutkan nomor, nama, dan fungsi nukleusnya atau tempat keluarnya yang terletak pada bagian pons. Nah, pada slide ini kita akan membahas sistem vaskularisasi circulus atrosus willisi. Secara anatomi, circulus atrosus willisi adalah anastomosis arteri yang terletak di basis cerebri dan berfungsi untuk menghubungkan sirkulasi anterior dan sirkulasi posterior otak. Sirkulasi anterior terutama berasal dari arteri carotis interna, sedangkan sirkulasi posterior berasal dari arteri vertebralis yang bergabung membentuk arteri communicans anterior, arteria communicans posterior, dan arteria cerebri posterior. Struktur ini penting karena dapat menyediakan jalur kolateral bila terjadi gangguan aliran darah pada salah satu pembuluh. Setelah memahami circulus atrosus willisi, bagian yang lebih relevan pada kasus stroke batang otak adalah vaskularisasi posterior, yaitu sistem ventrobasilar. Sistem ini dimulai dari arteria vertebralis kanan dan kiri yang berjalan naik menuju kavitas kranii, kemudian masuk melalui foramen magnum. Kedua arteria vertebralis bergabung membentuk arteria basilaris yang berjalan pada permukaan ventral pons, tepatnya pada sulcus basilaris pontis. Dari arteria basilaris dan arteri vertebralis terdapat beberapa cabang penting seperti arteri pontis, arteri anterior inferior cerebral artery, superior cerebral artery, dan posterior inferior cerebral artery. Karena pons dan bagian lain dari batang otak sangat bergantung pada sistem ventrobasilaris. Penyumbatan pada pembuluh darah ini dapat menimbulkan gejala brainstem stroke seperti vertigo, diplopia, gangguan menelan, dan kelemahan tubuh. Setelah membahas vaskularisasi, kita perlu memahami struktur anatomi batang otak yang menjadi lokasi lesi pada kasus ini. Truncus encephalicus atau brainstem tersusun atas 3 bagian utama, yaitu mesencephalon di bagian superior, pons di bagian media, dan medulla oblongata di bagian inferior. Mesencephalon berhubungan dengan diencephalon di atasnya. Pons berada di antara mesencephalon dan medulla, sedangkan medulla oblongata berlanjut ke medulla spinalis. Urutan ini sangat penting
karena gejala klinis pada stroke batang otak dapat dipetakan berdasarkan bagian otak yang terkena. Pada slide ini, fokus kita adalah anatomi pons. Pons merupakan bagian tengah dari truncus encephalitis, terletak kaudal terhadap mesencephalon dan kranial terhadap medula oblongata. Secara posisi, pons berada ventral terhadap cerebellum dan tampak seperti jembatan yang menghubungkan kedua hemisferum cerebri melalui pedunculus cerebralis medius. Secara sederhana, pons dapat dibagi menjadi basis pontis di bagian ventral dan tegmentum pontis di bagian dorsal. Pada permukaan ventral pons terdapat sulcus basilaris, yaitu alur tempat arteri basilaris berjalan. Relasi ini penting karena pada stroke batang otak, gangguan aliran pada sistem ventrobasilar dapat mengenai pons dan struktur saraf kranial yang berkaitan dengannya. Setelah mengenal anatomi pons, slide ini menunjukkan saraf kranial yang berhubungan dengan pons, seperti nervus trigeminus atau CNV keluar pada sisi lateral pons, yaitu pada sulcus pontis lateralis. Nervus abducens atau CNVI keluar pada junctio pontomedularis, yaitu perbatasan antara pons dan medula oblongata. Nervus facialis dan nervus vestibulococlearis, yaitu CN7 dan CN8, keluar pada angulus pontocerebellar. Relasi anatomi ini penting karena lesi pada daerah pons atau pontomedullary junction dapat menimbulkan gangguan gerak mata, ekspresi wajah, sensori wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Setelah mengetahui tempat keluarnya saraf kranial yang berhubungan dengan pons, slide ini akan merangkum fungsi utama dari nervus trigeminus atau CN5 yang membawa sensori wajah melalui cabang 5.1, 5.2, dan 5.3, serta fungsi motorik untuk otot-otot mastikasi. Nervus abducens atau CN6 menginervasi musculus rectus lateralis sehingga berperan dalam abduksi bola mata. Nervus facialis atau CN7, dia mengatur otot-otot ekspresi wajah, tetapi juga membawa pengecapan dari 2/3 anterior lidah dan serabut parasimpatis ke beberapa kelenjar. Nervus vestibulococlearis atau CN8 membawa input pendengaran melalui nervus cochlearis dan keseimbangan melalui nervus vestibularis. Karena itu, gangguan pada area pons atau pontomedullary junction dapat berkaitan dengan gangguan gerakan mata, ekspresi wajah, sensori wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Kesimpulannya, pada kasus stroke batang otak pada laporan ini dapat dipahami melalui beberapa poin anatomi utama. Pertama, circulus arthrosus bilisi merupakan anastomosis arteri di basis cerebri yang menghubungkan sirkulasi anterior dan posterior. Kedua, batang otak sangat berkaitan dengan sistem ventrobasilar, terutama arteria vertebralis dan arteri basilaris. Ketiga, truncus encephalitis tersusun dari mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Pada kasus ini, pons menjadi struktur penting karena berkaitan dengan nervus trigeminus, abducens, facialis, dan vestibulococlearis. Oleh karena itu, gejala seperti diplopia, gangguan wajah, vertigo, dan gangguan keseimbangan dapat dipahami dari hubungan anatomi antara pons, saraf kranial, dan vaskularisasi bagian posterior. Mungkin cukup sekian laporan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.